Halo para penuntut ilmu. Hal setiap kali kita berpetualang ke laut, ada hal yang mencurigakan. Kenapa air laut itu asin? Apa itu? Pertanyaan ini lebih mudah dibandingkan menghitung bagaimana caranya 3 permen mil kita sama dengan segelas susu. Nah, untuk menjawab ini, apakah kalian ingin tahu? Baiklah. Air laut menjadi asin bukan karena avatar menghilang dari muka bumi ketika dunia membutuhkannya. Tetapi hal itu terjadi karena karena adanya suatu siklus hidrologi yang terjadi di dalam bumi. Tahukah kalian jika seluruh air yang ada di bumi ini 97% diantaranya adalah air asin dan 3% diantaranya adalah air tawar. Lalu, kenapa bisa air laut itu asin? Nah, berdasarkan suatu siklus hidrologi yang terjadi, ini berawal dari pemanasan matahari. Karena pemanasan matahari, partikel-partikel air akhirnya mengembung. Setelah dia mengembung, akhirnya terbentuklah awang. Nah, ketika dia terbentuk awang, ada angin. Akhirnya dia ketemu dengan angin. Nah, ketika dia bertemu dengan angin membawanya. Karena angin menjadi berubah dikarenakan adanya suatu siklus perubahan tekanan udara. Nah, tekanan udara ini terus berputar di seluruh bumi dari tekanan udara yang panas kepada tekanan udara yang rendah. Tentu saja hal ini juga berlaku di perairan. Kita akan bahas video selanjutnya. Jika kamu meninggalkan sesuatu di kolom komentar. Nah, selanjutnya, karena perbedaan udara yang panas ini, ketika air laut terevaporasi atau menguap ke atas perairan dan membentuk awang, nah maka bertiuplah awang ini dikarenakan angin dari udara yang panas itu menuju ke pegunungan. Nah, siklus ini terus berputar. Nah, dari siklus dari awan yang sudah terbentuk dan semakin tergabung dengan awan yang lain dan dia akan semakin berat massa jenisnya, maka dia akan menurunkan hujan. Nah, hujan ini terdiri atas H2O, tetapi karena dia berada di udara, dia terkontaminasi atau bercampur dengan karbon dioksida, atau lebih tepatnya air ini menjadi sedikit asam. Nah, karena keasaman ini dia menggerus seluruh permukaan yang mengenainya. Nah, dari hal itu air kemudian mengalir sampai jauh. Air kemudian mengalir dan berkumpul sehingga terbentuklah suatu sungai atau bergabung dengan sungai. Nah, ketika di sungai dia juga mengambil kolom-kolom yang berada di perairan atau mineral-mineral yang berada di bebatuan dan lain-lain untuk dibawa ke tempat yang lebih rendah atau lautan. Nah, siklus ini yang terus bertahan dari manusia purba, dari bumi terbentuk hingga sekarang. Sehingga
seluruh garam yang berada di lautan itu terus bertambah, hingga Patrick Star mengangkat telepon. Bukan, ini Patrick. Mineral inilah yang terus teraduk setiap kali periode pasang surut atau setiap hari. Nah, tentu saja pasang surut itu dipengaruhi oleh adanya suatu daya tarik bulan, bumi, dan matahari. Jika kalian penganut bumi, bulan. Dan mineral yang disuplai dari daratan ini teruslah bertambah. Apalagi mineral tersebut didominasi oleh natrium, ditambahkan klorin. Tahukah kalian jika natrium adalah zat yang jika bertemu dengan air dia akan meledak, dan klorin merupakan zat yang beracun. Tetapi anehnya ketika zat yang meledak dan beracun ini digabungkan, ya terjadilah kamu. Iya, kamu. Aku jadi duta sampo lain. Hah? Terjadilah garam. Nah, selain dari siklus hidrologi tersebut, ada juga siklus yang berada di dalam perairan laut, yaitu adalah adanya gunung api yang melemburkan mineral-mineral dari dasar bumi. Nah, mineral tersebut dari gunung berapi bawah laut ini bercampur juga dengan air laut sehingga ikut memperkaya tentang kandungan mineral yang berada di dasar perairan. Nah, seperti itulah penjelasan kenapa laut itu asin. Karena adanya mineral-mineral yang terdapat dalam perairan yang terus terakumulasi dari tahun ke tahun. Oke guys, jika kalian menyukai channel ini, silahkan subscribe untuk membantu author mengedit dan membuat konten lain. Dan silahkan like jika kamu suka dan dislike jika kamu tidak suka, dan tinggalkan komentarmu di kolom komentar untuk memberikan saran dan masukan kepada author. Terima kasih. Wahai para penuntut ilmu,